Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini saya ingin membagikan mengenai 3 fase konflik di dalam pertumbuhan anak-anak kita. Fase konflik yang pertama terjadi di usia 14-40 bulan, di mana dalam rentang usia ini anak-anak kita seringkali mengalami konflik baik dengan teman-teman sebayanya maupun dengan orang tuanya. Hal ini terjadi karena anak dalam rentang usia tersebut belum mengetahui mana yang benar dalam hidup mereka. Mereka masih belajar dan mereka hidup berdasarkan apa yang mereka suka dalam hidup mereka. Boleh dibilang cara hidup anak di usia itu adalah apa yang dia lihat itu punya saya, apa yang dia pegang itu punya saya, apa yang dia lihat orang lain pegang dan dia suka itu pun punya saya. Sehingga mereka akan hidup berdasarkan apa yang mereka suka. Nah, hal tersebut akan membuat anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang egois, mementingkan diri sendiri, tidak menghormati orang lain. Walaupun hal ini terjadi secara alamiah pada semua anak-anak kecil, namun bukan berarti hal ini harus boleh dibiarkan. Tapi hal ini harus dididik oleh orang tuanya sehingga ketika anak melewati rentan usia tersebut, mereka tidak lagi bertumbuh menjadi anak yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak menghormati orang lain dan tidak mengasihi orang lain. Tapi peranan orang tua lain di sini mendidik anak-anak sehingga anak-anak bisa melalui fase konflik ini. Fase konflik yang kedua terjadi ketika anak berusia 9 sampai usia 12 tahun atau yang kita kenal dengan usia pra-remaja. Di usia ini, arti seorang teman menjadi sangat berharga bagi anak-anak pra-remaja. Bahkan, mungkin buat beberapa anak remaja, seorang teman lebih berarti dan lebih berharga daripada orang tuanya. Pergi bersama temannya, hang out bersama temannya, nonton bersama temannya, makan dan jalan-jalan bersama temannya, menjadi lebih berharga daripada waktu jalan-jalan bersama orang tuanya, makan bersama orang tuanya, atau bahkan nonton bersama orang tuanya. Masalahnya terjadi ketika nilai-nilai yang dimiliki oleh teman-temannya sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal ini akan menimbulkan konflik dalam diri anak-anak. Di usia pra-remaja ini, anak-anak seringkali berpikir, mana yang benar, teman-teman saya atau orang tua saya? Mana yang harus saya ikuti, teman-teman saya atau orang tua saya? Dan sekali lagi, hal ini akan menimbulkan satu konflik dalam diri anak-anak pra-remaja. Untuk melewati masa konflik yang kedua ini, yang orang tua perlu lakukan adalah orang tua harus bisa membangun sebuah identitas di dalam diri anak-anak ketika mereka masih kecil. Identitas dibentuk dari nilai-nilai yang diajarkan, ditanamkan di dalam diri anak-anak kita. Sehingga ketika anak kita masuk di usia pra-remaja ini, 9-12 tahun ini, mereka tahu siapa mereka dalam hidup mereka. Bahwa mereka adalah orang yang mengutamakan keluarganya, bahwa mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sederhana, bahwa mereka adalah orang yang bisa memberi, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang ditanamkan oleh orang tua ketika mereka masih kecil akan membentuk sebuah identitas. Dan identitas inilah yang menjadikan anak-anak kita kuat dan tidak mengikuti apa yang temannya inginkan, apa yang grup atau gengnya inginkan dalam hidup mereka. Namun mereka bisa memilih, ini saya, dan ini yang benar dalam hidup saya. Fase yang ketiga yang terjadi, yaitu di usia 19 sampai usia 22 tahun. Di mana dalam usia ini, anak-anak kita sudah lagi bukan anak kecil, namun mereka sudah menjadi orang yang dewasa. Peranan orang tua di sini semakin berkurang. Orang tua hanya bisa memberikan nasihat dalam hidup mereka, namun mereka sendirilah yang pada akhirnya harus membuat keputusan, mau melakukan A atau mau melakukan B. Di dalam kenyataannya, ketika mereka membuat keputusan, terkadang mereka membuat keputusan yang salah dalam hidup mereka. Sehingga mereka menghadapi konflik dalam diri mereka dan juga konflik dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan kita mengetahui 3 fase konflik ini akan sangat membantu para orang tua di dalam proses mendidik anak-anak. Yang pertama, ketika anak kita mengalami perubahan di dalam 3 fase ini, orang tua sadar bahwa mereka bukanlah orang tua yang gagal dalam mendidik anak-anak. Karena seringkali ketika orang tua sudah mendidik anak bertahun-tahun lamanya, dan ketika anaknya ada dalam fase konflik, orang tua berpikir, wah, saya gagal mendidik anak saya. Saya sudah bertahun-tahun mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup mereka. Saya sudah mengajarkan banyak hal dalam hidup mereka. Toh pada akhirnya hari ini anak saya
melakukan apa yang keliru, apa yang salah dalam hidupnya. Berarti saya juga salah sebagai orang tua. Dan kebanyakan orang tua ketika anaknya ada dalam fase konflik, orang tua menyerah dan berkata, sudahlah, saya sudah capek. Bertahun-tahun saya berjuang untuk mendidik anak-anak saya. Toh pada akhirnya saya gagal. Sudahlah, terserah saja gimana nantinya. Nah, dengan kita mengetahui 3 fase konflik ini, kita orang tua akan menyadari bahwa ketika ada perubahan di dalam diri anak-anak kita, tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang tua yang gagal. Tapi memang anak kita sedang ada dalam fase konflik dalam pertumbuhan mereka. Yang orang tua perlu lakukan adalah teruslah konsisten untuk mendidik anak-anak. Teruslah konsisten menanamkan apa yang benar, bagaimana melakukan apa yang benar, bentuklah identitas mereka dalam kehidupan mereka. Karena ketika anak sudah melalui fase konflik ini, di usia umur itu, maka anak-anak kembali akan bisa melakukan apa yang benar dalam hidup mereka. Jadi jangan pernah menyerah sebagai orang tua. Kita bukanlah orang tua yang gagal, tapi anak-anak memang sedang ada dalam fase konflik. Dan yang kedua, dan kita mengerti fase konflik ini, kita tidak menjadi orang yang menghakimi orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat ada anak bermasalah di luar sana, seringkali kita berpikir, wah ini anak tidak diajar. Wah ini orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Bukan itu, saudara. Bisa saja orang tuanya mendidik, anak tuanya diajar dengan baik, tapi memang mereka sedang ada di dalam fase konflik sehingga perilaku mereka berubah pada waktu itu. Dengan kita menyadari hal itu, maka tidak ada lagi penghakiman kita, satu orang tua kepada orang tua lain. Dan yang ketiga, dengan kita mengenai fase konflik ini, kita bisa menjadi orang tua yang membantu orang tua lain. Di mana ketika ada anak-anak orang lain bermasalah dalam hidup mereka, kita menjadi orang tua yang bisa turut membantu, memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak tersebut, menasihati anak tersebut, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dengan mengetahui 3 fase konflik ini menjadi bekal juga buat kita dalam mendidik anak-anak kita. Tuhan memberkati.